Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan nonton keributan di koalisi perubahan. Maka benar apa kata Julpan Lindan, ini bukan koalisi perubahan, tetapi koalisi perlubahan. Kenapa? Karena bahan-bahannya kurang lengkap. Iman politik mereka ketika partai itu masih lemah. Masih belum menjadi satu kesatuan yang bisa mengusung perubahan. Masih mementingkan ego masing-masing partai. Belum menjadi kekuatan utuh, kekuatan sempurna untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Itu kata Julpan Lindan. Apalagi watak Surya Paloh yang kemudian kita tahu sama-sama bagaimana. Dan ternyata ucapan itu terbukti sekarang. Andi Arief, politisi Partai Demokrat, katanya di koalisi perubahan ada pengkhianat. Demokrat akan terus bersama PKS. Berarti jelas yang disebut pengkhianat oleh Andi Arief adalah Nasdem. Entah apa yang menjadi alasan Nasdem dicap sebagai pengkhianat. Padahal dia adalah partai yang pertama menggagas mengusung Anies Rashid Baswedan. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama saudara keributannya ya. Aduh, ini Imam Mahdi nyalon presiden. Halo Mas Soli, kita cek nih. Ini ada pengkhianat di dalam koalisi. Menyasar ke siapa, Bang? Mungkin ada jawaban lain. Ya, saya kira tentu Andi Arief lah yang paling tahu dia itu mengarahkan kemana. Tadi kalau kita dengar dari PKS, ya tentu itu tidak diarahkan ke PKS kan begitu. Salah satu katanya. Kalau bukan ke PKS, mungkin ke Nasdem. Tapi kan pernyataan dari Bang Andi di cuitan, Demokrat tetap bersama PKS meskipun ada pengkhianat di dalam koalisi. Ya. Apakah artinya menyasar ke Nasdem ini, Bang? Saya nggak ngerti landasan berpikirnya apa. Jadi begini, kisah ini kan cukup panjang sebetulnya. Saya ini sebetulnya merasa miris gitu. Saya tahu Pak SBY ya, Presiden ke-6 kita, itu beliau adalah orang yang boleh dikatakan paling santun di Indonesia ini, salah satu yang paling santun, menitis juga kepada Bung AHY sebagai anak muda yang menjabat sebagai ketua umum partai, juga paling santun juga dalam menata kata beliau itu dalam menyampaikan narasi-narasi. Nah hari ini entah kenapa pada beberapa waktu yang lalu kemudian orang yang sama ini juga menyatakan mungkin ini lama karena akan Bang Surya itu mau jadi cawapres. Menurut saya itu tidak mencerminkan sama sekali titisan dari Pak SBY itu selaku orang yang kita akui paling santun itu, sangat santun dalam bertata kata. Tiba-tiba hari ini ada, apakah begitu model di sana saya nggak paham. Dan sudahlah, kalau ada hal-hal yang memang belum dapat dicapai ya dari keinginan-keinginan yang ada itu, jangan kemudian yang dituduh, yang dikedepankan justru malah tuduhan-tuduhan. Untuk apa itu? Kita berkoalisi ini bukan untuk saling menuduh, tapi untuk bekerja sama untuk kebaikan bangsa. Tapi apakah ini desakan agar segera diputuskan siapa pendamping Anies Baswedan, Bang Bestari Barus? Ya tentu. Kalau kita akan ikut dalam satu kontestasi, maka menjadi penting siapa yang akan duduk sebagai pasangan. Namun, kan butuh waktu ini. Apa juga gunanya kita terburu-buru ketika yang seharusnya kita temukan adalah yang paling baik dan yang paling bisa merekatkan koalisi ini supaya bisa bersama-sama. Ya kan, yang paling punya apa namanya itu, yang bisa kemudian saling membantu memenangkan secara signifikan, kan itu butuh waktu. Dan inilah menurut saya ujian pertama bagi Pak Anies Baswedan untuk kemudian membawa perubahan itu sendiri. Kita langsung. Oke, jelas ribut kan. Jadi benar kata Julpan Lindan, dulu sempat dia berbicara.
Gak usah dilawan, gak usah dipremingkan. Mereka akan ribut sendiri, bahkan akan bubar sendiri. Jadi nggak usah kemudian dipremingkan bahwa orang di luar koalisi perubahan yang akan menjegal Anies. Enggak. Justru dia akan tercegal oleh koalisi yang kemudian mereka bangun, dia bangun. Kan gitu. Karena kenapa? Karena iman politik ketiga partai ini masih belum solid, masih belum kuat, masih belum sempurna, masih belum menjadi satu kesatuan yang bisa mengusung perubahan. Begitu. Dan terbukti. Dan terbukti. Bukan omong kosong. Saya percaya dari dulu. Kenapa? Karena Julpan Lindan itu bukan orang baru di Nasdem. Dia itu salah satu pendiri Nasdem. Maka dia paling paham. Salah satu orang yang paling paham watak Surya Paloh. Dan dia terangkan watak itu. Padahal Anies Rashid Baswedan sudah dipremingkan sebagai Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal. Coba. Bila ketiga partai ini nggak solid, otomatis dong. Anies nggak bisa jadi nyapres, bener gak? Gak bisa jadi nyapres. Imam Mahdi kalah di pertengkaran pilpres. Ini kan lucu. Coba, ini makanya hati-hati tokoh agama yang berbicara itu. Bagaimana kalau kemudian ada judul berita Imam Mahdi tidak jadi nyapres karena koalisi perubahan tidak solid. Bagaimana? Maka hati-hati sekali lagi kepada tokoh-tokoh agama yang mengeluarkan narasi-narasi kayak gitu. Karena pada akhirnya dialah yang akan celaka. Mempertanggungjawabkan ucapannya. Bagaimana kalau dengan ucapan itu umat menjadi ribut, umat menjadi bertengkar? Bagaimana? Begitu dong. Selamat menikmati keributan itu. Jadi tidak ada yang mencegal Anies ya. Kalaupun pada akhirnya Anies tidak jadi nyalon, tidak jadi manggung, berarti memang koalisi perubahannya ini yang masih perlu bahan. Karena katanya ada alasan wacana untuk menggabungkan Anies dengan Ganjar. Saya kira susah ketemu. Dan saya pribadi nggak sepakat. Kalau kemudian Anies dengan Ganjar. Mending pilih Prabowo sekalian. Itu. Udah, jangan paksakan air dengan minyak itu menyatu. Karena nggak bakalan bisa menyatu. Jangan paksakan. Jangan pakai strategi apapun untuk menyatukan antara air dengan minyak. Wahai para politisi. Politisi PDIP, politisi Nasdem. Jangan coba-coba merancang strategi untuk menggabungkan, untuk menyatukan antara air dengan minyak. Boleh jadi nanti konstituen yang mundur. Kalau kemudian penyatuan itu dipaksakan. Oke, yang jelas iman politik ketiga partai ini belum solid, belum kompak. Poinnya itu, apapun alasannya. Mereka masih mementingkan ego masing-masing partai. Dan ini yang membuat tidak akan mulus perjuangan Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan perubahan tetap melaju ke laga pertengkaran Pilpres 2024. Biar kita bisa melihat rakyat akan milih atau tidak. Akan percaya perubahan atau keberlanjutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.